يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب. Pagi malam hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari dua guru kita. Yang pertama kita akan mendengarkan nasihat tausiah dari beliau, saudara kita, guru kita, Gus Khalil Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adad ma wasi'ahu ilmullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yang kami hormati para habaib, para ulama, para kawakis, khususnya guru kami Habib Zainal Abidin dan Habib Ahmad dan seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para zahir mania, malam hari ini adalah malam yang begitu indah. Malam hari ini adalah malam yang begitu istimewa. Bahkan lebih istimewa daripada malam pertama pengantin baru yang istrinya kurang cantik. Karena hari ini kita duduk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti semua yang hadir di majelis ini akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tanggal 3 Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah selesai. Sekarang monggo Habib Ahmad, insyaallah. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah tanggal 3 Rabiul Akhir. Bulan Maulid sudah selesai. Berarti maknanya orang-orang ngumpul di sini memperingati Maulid Nabi di luar bulan Maulid Nabi. Kalau orang memperingati Nabi 12 Rabiul Awal itu sudah sewajarnya. Harus. Kalau memperingati Nabi ketika bulan Rabiul Awal, ya sudah sepantasnya. Tapi kalau memperingati Maulid Nabi di luar bulan Maulid, itulah yang paling istimewa. Seakan-akan orang-orang ngumpul ini ingin memberitahu kepada semua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu
Semakin tinggi cintanya, maka semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk memperingati yang dia cintai. Ini kalau cintanya level 1, cinta SD. Tapi kalau cintanya semakin tinggi, bukan mengingati, tetapi kekasihnya akan selalu teringat dan terbayang-bayang di otaknya, dan dia tidak mampu menghilangkannya. Dia tengah-tengah mau tidur, ingat kekasihnya. Kekasih saya ini sekarang sedang apa ya kira-kira? Dia bangun dari tidurnya, baru melek, belum sadar, sudah terbayang kekasih saya sudah bangun atau belum. Dia mau makan, di makanannya gambarnya gambar kekasihnya, terus terbayang-bayang, padahal kekasihnya gak pernah membayangkan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pernah cinta pasti pernah merasakan rasa itu. Rasa hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada yang dia cintai tadi. Makanan yang manis sudah gak lagi manis, minuman yang dingin jadi gak dingin, karena dia sudah nikmat dengan membayangkan kekasihnya. Tetapi sayangnya cinta kita saat ini belum untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dulu, mereka itu ngingetin Nabi 24 jam, terus gak ada hentinya. Mereka pulang jumpa dengan istrinya, terbayang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, terbayang wajah Nabi. Baru ninggalkan masjid 4 langkah sudah teringat kepada Nabi. Sampai gak doyan makan, gak doyan minum, sampai kulitnya pucat, badannya kurus, saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu sahabat namanya Sayyidina Tauban. Dia datang ke Nabi itu tubuhnya kurus, matanya ini cekung masuk ke dalam, kulitnya kuning kayak orang sakit kuning, lemes. Maka Nabi bertanya kepada orang tadi, Abika wajaun, wahai Tauban, kenapa kamu seperti itu? Kamu sakit apa? Apa kamu sakit atau kurang sehat, wahai Tauban? Maka Sayyidina Tauban tadi menjawab, Kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuk. Yang membuat saya kurus kulit saya, pucat mata saya, cekung, gak doyan makan, ini karena terbayang-bayang kepada engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di rumah makan gak enak, pengen jumpa dengan engkau, jumpa sebentar, rindunya sudah sembuh, meninggalkan Nabi, rindu lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kalau sudah cinta, maka perkara yang paling menyakitkan pun akan menjadi sangat nikmat. Orang itu kalau sudah cinta, perkara yang gak enak pun akan menjadi enak, yang sangat perih pun akan menjadi sangat lezat. Itu dulu ada seseorang datang kepada Imam Shibli. Datang kepada siapa? Imam Shibli. Maka orang tadi mengatakan, wahai Tuan, wahai Imam Shibli, saya ini ngefans dengan Tuan, senang dengan Tuan, cinta dengan Tuan. Maka oleh Imam Shibli ngambil batu. Dia ngambil batu, orang yang cinta kepada dia dilempar mukanya, menghindar, dilempar lagi sampai kabur. Maka Imam Shibli mengatakan, lau kuntum ahibbai lama farartum min balai. Kalau kamu memang benar-benar cinta kepadaku, kenapa kamu lari dari ujian cinta kepadaku? Nanti kalau orang itu benar-benar cinta, yang perih pun menjadi nikmat. Perkara yang paling menyakitkan itu sakit, mati. Perkara yang paling menyakitkan itu mati. Ketika ditarik Israel itu paling menyakitkan. Tetapi Sayyidina Bilal ketika mau meninggal malah senyum-senyum, ketawa-tawa, tertawa berbahak-bahak, terbahak-bahak.
Beliau mengatakan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Yang ngalangi saya untuk jumpa kekasihku tuh nyawaku ini. Kalau nyawaku sudah lepas, sudah enak, besok saya mau jumpa dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang itu cinta, perkara yang paling perih pun menjadi nikmat. Maka ketika Nabi wafat, banyak sahabat itu doa ingin buta. Mereka doa, Allahumma khul basari fala ara ba'da Muhammadin ahada. Ya Allah, kalau Nabi sudah wafat, sudah mata saya ini butahkan aja ya Allah. Saya nggak mau ngotori mata saya lihat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut para sahabat, lihat orang selain Nabi itu ngotori mata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau cinta, perkara yang jelek pun menjadi indah. Tanya orang-orang yang sudah nikah. Yang perempuan-perempuan yang punya suami yang sering ke sawah, yang kalau pulang itu baunya Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, penguknya luar biasa. Tetapi kalau istrinya itu sudah cinta, maka bau aroma yang menyengat tadi itu justru menjadi penyegar bagi istrinya. Nanti kalau penyemangat bagi istrinya, kalau suaminya belum pulang, istrinya lemes. Kalau sudah mencium bau keringatnya, langsung semangat kembali. Orang kalau punya suami yang ngorokan, ngoro itu sangat mengganggu. Itu kalau belum cinta. Kalau sudah cinta, ibu-ibu itu dengan suaminya yang ngorok malah enak. Bahkan nggak bisa tidur kalau belum mendengarkan suaminya yang ngorok. Orang itu kalau sudah cinta, istrinya yang gemuk pun tambah istimewa. Maka dia bilang pada istrinya, wahai istriku, kamu gemuk itu makin bagus. Semakin gemuk semakin bagus. Karena pengiritan nggak perlu beli kasur. Jadi kalau orang nyuruh istrinya diet, dia bilang pada istrinya, kalau kamu sampai beratnya 80 kilo, nanti saya tukar 40 kiloan dua. Itu masih kurang cinta. Kalau sudah cinta, dia akan menerima istrinya yang gemuk, bahkan gemuk menjadi paling indah. Istrinya yang hitam pun tambah indah. Dia akan bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu walaupun hitam, hitam itu beda. Bukan hitam manis, bukan. Hitam itu hitam Hajar Aswad. Hitam Hajar Aswad itu bagaimana? Baru melihat pengennya nyosor terus. Itu namanya hitam Hajar Aswad. Di Makkah itu ada Hajar Aswad. Semua orang rebutan pengen nyium Hajar Aswad. Maka kalau orang cinta kepada istrinya, walaupun hitam indah, walaupun istrinya itu bimoli. Bimoli itu singkatan dari bibirnya moncong 5 cm. Wahai istriku, walaupun kamu bimoli, bimolimu itu beda. Bedanya bagaimana? Ketika kamu sudah bimoli tadi, saya sudah gak perlu satpam, sudah semua orang takut dengan kamu. Maknanya bagaimana orang itu kalau sudah senang, perkara yang jelek pun tambah istimewa, apalagi yang istimewa. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat istimewa. Wajahnya paling sempurna. Cucunya saja gantengnya kayak begini. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu dengan Nabi itu bingung. Karena mau ngalahkan Nabi itu susah. Nabi itu punya pandangan yang tajam. Jadi kalau beliau kadang-kadang 10 orang itu bisa tumbang, pelototnya bisa tumbang. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dengan Nabi itu gak terlalu berani. Mau ngece Nabi, mau bully Nabi, wajahnya sempurna, suaranya paling bagus. Maka bingung. Akhirnya mereka itu mendatangi satu orang yang hebat. Ngomongnya itu Masya Allah. Namanya Hasan bin Thabit. Itu ngomongnya itu enaknya micin betul. Orang yang sejelek-jeleknya orang, kalau dia puji, maka menjadi setampan-tampannya orang. Orang yang setampan-tampannya orang seperti Nabi Yusuf, kalau dia hinakan, maka semua orang akan jijik dengan orang tadi.
Maka orang-orang itu datang kepada Hasan bin Thabit tadi. Wahai Hasan, ini kami melawan Muhammad itu terlalu sulit. Nasabnya paling sempurna, suaranya bagus, orangnya tampan, nggak pernah bohong, wibawa, terus paling kuat. Gimana ngalahkan Muhammad itu? Coba kamu bikin syair-syair yang digunakan untuk menghinakan Muhammad begitu. Maka Hasan bin Thabit bilang, kecil, bayar dulu. Berapa bayarnya? 1000 dinar. Maka dibayar 1000 dinar. Maka dia mengatakan, tunjukkan kepada saya Muhammad mana dia. Nanti akan saya cari kekurangannya. Kalau dia punya kekurangan yang sekecil lubang semut, akan saya besarkan hingga lebih besar daripada gunung Uhud. Hasan bin Thabit itu nggak pernah ketemu Nabi. Maka orang-orang bawa dia sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu masih jauh bilang itu. Orang-orang mengatakan, wahai Hasan, hada Muhammad, hada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammad, coba kamu lihat, cari kekurangan dia. Maka Hasan bin Thabit tadi melotot melihat Nabi Muhammad, mulai ujung kepala, ujung rambutnya sampai ujung kaki. Makin dekat dia lihat cahaya kenabian makin terang, makin terang, makin terang, makin terang sampai gak kuat. Maka dia tutup mukanya, tangannya diletakkan di atas matanya. Dia mau menghina Nabi. Berubah. Dia mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratih falastu anzurahu illa ala qadari ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Jadi ketika dia melihat Nabi itu ingin mencaci, gak kuat. Makin dekat makin tampak terangnya sampai ditutupi matanya. Lama ra'aitu anwarahu syata'at. Ketika saya melihat cahaya Muhammad semakin terang, makin dekat, makin terang, makin terang, makin terang, maka saya letakkan tanganku untuk menutupi mataku. Saya khawatir kalau saya lihat terus Muhammad itu, mata saya akan buta seketika saking tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Falastu anzurahu illa ala qadari. Saya gak mampu melihat wajah Nabi itu, terlalu tampan. Ruhum minan nuri fil jismi minal qamari. Ruhnya adalah nur yang bersemayam di dalam tubuh yang seindah bulan purnama. Saking indahnya sampai Nabi itu kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri, seperti hiasan-hiasan yang disusun dari bintang-bintang yang mencorong, yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang lihat Nabi Yusuf gak sengaja motong tangan saking tampannya. Kalau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan motong tangan, ngorbankan leher dengan penuh kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu suaranya bagus sekali. Saking bagusnya, dalam satu riwayat, musuhnya pun terpaksa senang dengar suaranya. Kalau beliau malam jam 12 tahajud, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi tahajud itu, Masya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir itu nguping di rumahnya Nabi, enak nguping suaranya Nabi sampai subuh. Padahal itu musuhnya. Sampai pernah Abu Jahal dan Abu Lahab itu tabrakan. Iya, loh, kamu kok di sini? Lah kamu kok di sini? Saya sedang ngawasi Muhammad. Saya juga sedang ngawasi Muhammad. Saking enaknya dengarkan suaranya Nabi. Makanya orang-orang datang ke sini dari jauh-jauh, dari Jombang, dari Nganjuk, dari mana-mana, pengen dengar cipratan suaranya Nabi yang sekarang ada di cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kita hadir di majelis ini adalah kenikmatan surga yang bisa kita cicipi di dunia, yaitu kita bisa dengar suaranya beliau ini sudah ada cipratan-cipratan dari Nabi. Kalau beliau sudah seenak itu, gimana kakeknya dulu? Maka insya Allah kita akan lanjut nanti dengarkan suara beliau dengan penuh tawajuh. Masya Allah, ini majelis salawat yang paling barokah. Maka yang main-main gak boleh, yang apa gak boleh, saking taklimnya beliau kepada kakeknya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi